ke saldo tunai. Nah, disinilah muncul teman-teman semua dari 9 invoice yang sudah saya belanjakan. Nah, ini kedeteksi atau tidaknya nanti di sini ya. Nah, di sini. Nah, di sini tadinya saya ada 9 karena saya sudah meng-SPJ-kan 6, maka di sini hanya tersisa 3 teman-teman semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Warsa. Jumpa lagi dengan saya di channel saya ini ya. Sobat Warsa, pada kesempatan pagi ini saya akan memberikan tutorial lanjutan dari tutorial saya sebelumnya, yaitu tentang peng-SPJ-an pada BKU aplikasi Arkas untuk versi yang terbaru untuk pembelanjaan non tunai atau SIPLA ya. Nah, di sini juga ada yang komentar di video saya sebelumnya ya. Kak, kenapa ketika saya input atau SPJ-kan pada Arkas untuk pembelanjaan non SIPLA, pembelanjaan non tunai atau SIPLA itu ternyata nomor invoice-nya tidak keluar semua ya, tidak keluar semua. Jadi dari total pembelanjaan ternyata hanya sebagian yang bisa di SPJ-kan ya. Nah, kemarin saya tutorialkan juga sudah melalui aplikasi Arkas bagaimana kita menyikapi apabila data atau invoice malah tidak ditemukan pada aplikasi Arkas, tidak terdeteksi. Saya juga sudah tutorialkan pada video saya sebelumnya ya. Nah, teman-teman semua, kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman kita, kenapa invoice yang kita dapatkan pada pembelanjaan SIPLA ternyata tidak bisa terdeteksi semua pada aplikasi Arkas. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana agar kedepannya ketika kita belanja itu semua invoice dari pembelanjaan tadi SIPLA itu terdeteksi pada aplikasi Arkas. Nah, saya akan contohkan adalah untuk pembelanjaan modal ya, modal atau buku ya. Di sini saya sudah memberikan atau membuka salah satu file saya ya. Ingat teman-teman semua, sekalipun ini yang saya beli adalah buku semua ini ya. Nah, ini buku olahraga. Nah, ini. Tapi di sini walaupun hanya ada 2 ya, ada 2 untuk kodenya ya. Ini pengadaan buku pegangan guru utama, teks utama peserta didik, dan kemudian buku-buku pedoman guru nih, penyediaan alat multimedia ya. Maaf, ini buku-buku pedoman guru nih masuknya masih di sini ya, sorry. Nah, tapi yang kita perlu sikapi adalah teman-teman nomor kode rekening dan kode program ya teman-teman semua. Sekalipun kita pembeliannya buku semua, ini yang perlu disikapi adalah kode rekening dan kode program. Jadi di sini sudah saya pisah-pisahkan ya. Di sini kode rekeningnya 0100101, kemudian kode programnya ternyata 09209050209 semua. Maka yang di sini saya jadikan warna kuning ya. Satu warna kuning ini harus dibelanjakan satu invoice teman-teman semua ya. Satu invoice. Kemudian kita yang kedua, ini ada kode rekening 003, walaupun di sini kode programnya sama dengan kode program yang atas ini, tapi di sini kode rekeningnya berbeda. Maka yang hanya 2 pembelian buku ini juga saya belanjakan untuk satu invoice juga, ya. Kemudian di sini yang warna ini apa ya? Warna hijau ya, warna biru maaf, warna biru ini. Ini kode rekeningnya 005, sudah beda juga ya, tadi 0001, 003, 005. Nah, kalau di kode programnya sama ini, 05, 02, 09. Maka ini karena sudah berbeda kode rekeningnya, maka saya juga ini buatkan atau belanjakan satu invoice juga, ya, dengan 4 barang yang saya beli. Kemudian yang ke ini kode rekeningnya juga sudah lain, 0006, nah, walaupun kode programnya masih sama ya, 05, 02, 09. Maka yang ini yang kasih tanda saya merah ini, saya belanjakan juga satu invoice juga, ya. Nah, kemudian di sini, walaupun di sini 052, 05, 01, 01, 001 sama ya, kode rekeningnya sama dengan yang atas ini ya, tapi ternyata kode programnya sudah berbeda ya, 0502.10 ya. Nah, di sini 0502.09. Maka yang ini juga walaupun kode rekeningnya sama dengan yang atas, tapi kode programnya berbeda. Maka ini juga saya buatkan satu invoice juga. Begitu juga yang saya kasih warna ungu ya, kemudian warna pink. Nah, ini
kode rekeningnya 003, walaupun ini sama, maka ini sudah saya bedakan satu invoice. Jadi total pembelian walaupun buku semua, ini saya ada 9 invoice. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman aman. Nah, teman-teman bisa cek nanti di mana dan kenapa kok tidak muncul semua ya. Nah, di mana-mana nanti tentunya ketika kita mau SPJ-kan di aplikasi Arkas. Nah, di situ seharusnya ada semua buku yang kita beli, ternyata hanya beberapa invoice saja yang muncul. Nah, ini sangat disayangkan teman-teman. Oke, setelah ini saya kembalikan ke Arkas ya. Kira-kira di mana sih kita bisa seperti itu ya. Nah, kita langsung ke Arkas saja. Nah, kita ke penata usahaan, kemudian ke November. Nah, ini teman-teman semua, saya sudah meng-SPJ-kan 9 ya. Nah, maaf. Dari 9 invoice saya sudah meng-SPJ-kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Masih ada 3 invoice lagi yang akan saya SPJ-kan ya dengan pembelian di Siplah. Nah, ini tinggal tambah saja. Kemudian centang di sini ya karena kita belanjanya di Siplah ya. Kemudian masukkan tanggal performa invoice. Nah, kemarin sudah saya tutorialkan performa invoice itu dilihatnya dari mana. Nah, ini teman-teman tinggal dilihat saja di notif ya. Nah, kita lihat salah satu. Nah, di sini nanti kita lihat detailnya. Nah, lihat detailnya salah satu. Nah, ini performa invoice bisa diunduh ya. Performa invoice, kemudian surat pemesanan, ini bisa diunduh semua ya. Lihat performa invoice tanggal berapa. Nah, kemarin performa invoice-nya adalah tanggal 22 bulan 11. Maka di sini di aplikasi Arkasia teman-teman tinggal cari yang tanggal 22 bulan 11. Nah, kemudian setelah ini kan ketemu berarti ya, transaksi dari Siplah itu ketemu ya. Nah, ketemu. Maka tinggal yang jenis transaksinya kita rubah ke saldo tunai. Nah, disinilah muncul teman-teman semua dari 9 invoice yang sudah saya belanjakan. Nah, ini kedeteksi atau tidaknya nanti di sini ya. Nah, di sini. Nah, di sini tadinya saya ada 9 karena saya sudah meng-SPJ-kan 6, maka di sini hanya tersisa 3 teman-teman semua. Ya. Jadi teman-teman kemudian ada yang tanya, kenapa invoice-nya tidak terdeteksi semua? Karena teman-teman tadi masalahnya belanjanya ini kode rekeningnya berbeda, itu dijadikan satu pembelanjaan. Itu tidak boleh teman-teman semua ya. Jadi kalau seperti itu nanti yang muncul hanya satu invoice saja. Gitu ya. Maka teman-teman ketika harusnya 9 invoice, kalau belanjanya hanya satu invoice, maka teman-teman nanti yang terdeteksi hanya invoice yang pertama itu saja. Dan tidak terdeteksi semua buku yang teman-teman beli. Nah, itu kerugiannya teman-teman semua. Ya. Nah, sekarang saya, karena sudah 6 yang saya SPJ-kan, saya akan SPJ-kan salah satu ya. Diklik. Kemudian kita klik lanjut. Nah, ini. Kemudian untuk pembelanjaan, oh ini teman-teman semua, ini teman-teman untuk cek, ini ya, ini untuk untuk surat pembelanjaan ya, surat pemesanan ini saya biasanya ambil 5B BO. Nah, ini diambil dari sini teman-teman semua, dari sini ya, dari ini, jadi ini di download semua. Nah, ini saya sudah download. Sudah saya masukkan ke folder ya. Saya sudah masukkan ke folder biar enak saja teman-teman semua. Nah, di sini. Ini saya sudah download semua, sudah 9 invoice ya. Masing-masing di folder ini ada 3 ya. Surat pemesanan, kemudian berita acara serah terima dan performa invoice. Nah, di sini tadi 5BEO ya. Berarti saya akan buka yang 5BEO. 5BEO. Nah, ini teman-teman semua. Nah, ini untuk ini saya akan buka PO-nya ya, atau surat pemesanannya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 4 buku yang saya pesan ya. Totalnya 921. Ini harus disesuaikan apakah sama dengan Arkasnya teman-teman semua. Maka nanti di Arkasnya tinggal untuk pembelanjaannya, nanti pembelanjaan teks utama peserta didik. Ya, ini yang ilmu bahasa ini karena cuma ada 3 invoice yang tersisa, maka ini tinggal pilih salah satu saja. Ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Ya. Ada 4. Nah, ini sesuai dengan yang sudah tadi ya. Tadi di mana nih? Nah, di sini ada 4 ya.
1, 2, 3, 4. Harganya juga disesuaikan, totalnya harus 921.000. Ini kalau sudah muncul sama 4 ya, tinggal di checklist. Kemudian 18.300, cari yang 18.300. Kemudian yang kedua checklist, yang harganya 20.700. Nah, ini. Kemudian yang ketiga juga checklist, harganya 33.200. Yang terakhir juga checklist, harganya adalah 19.900. Ya, kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal klikkan lanjut. Nah, tinggal disesuaikan apakah sama totalnya untuk invoice ini. Nah, dicek saja, kalau sudah sama berarti tidak masalah, 921.000. Nah, 921.000. Ini artinya sudah betul teman-teman semua. Berarti ini tinggal kita klik simpan saja. Klik simpan. Nah, ini artinya saya sudah meng-SPJ-kan untuk pembelanjaan tunai Siplah pada aplikasi Arkas, ya. Pada aplikasi Arkas sesuai dengan invoice-nya, ya. Jadi muncul semua. Saya belanja buku itu muncul semua. Jadi teman-teman yang mungkin belanja buku banyak, jadi tidak dipisah-pisah tadi kode rekeningnya, maka nanti tentunya tidak akan muncul semua. Oke, untuk video saya sebelumnya teman-teman bisa lihat di video saya di kolom deskripsi ya. Itu sudah saya taruhkan linknya ya. Untuk RKS versi actionnya juga sudah saya taruhkan. Silahkan di cross check saja kira-kira video yang bisa membantu pekerjaan teman-teman di bidang peng-SPJ atau input kertas kerja, silahkan di cross check saja. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.